Tak ada yang mengira, malam itu, tepatnya 11 Juni 1983 menjadi malam terakhir bagi Rene Hartevelt, 25 tahun. Mahasiswi sastra di Sorbonne Academy, Paris itu menjadi korban pembunuhan, perkosaan, dan mutilasi. Issei Sagawa bukan orang sembarangan. Pria kelahiran 26 April 1949 itu merupakan putra dari konglomerat di Jepang. Dia merupakan sarjana sastra Inggris di Wako University, Tokyo. Otaknya cerdas. Pada 1977, Sagawa memutuskan pergi ke Paris untuk mendapatkan gelar PhD. Sejak kali pertama melihat Hartevelt, Sagawa langsung terpikat dan jatuh hati pada teman sekelasnya itu. Di mata Sagawa, gadis asal negeri kincir angin itu merupakan sosok wanita yang sempurna. Parasnya cantik, kulit merona, perawakan tinggi, tubuh ideal, bibir memikat, rambut indah, dan penampilan fisik lainnya yang menarik. Banyak pria di kampusnya yang tergila-gila, tak terkecuali Sagawa. Sayangnya, tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hartevelt. Sagawa minder dengan penampilan fisiknya yang pendek, kurus dan tidak menarik. Tidak menyangkal, bahkan menceritakan semuanya dengan tenang. Butuh berminggu-minggu sebelum akhirnya Sagawa berbicara dengan Hartevelt. Rupanya perasaan itu tak bertepuk sebelah tangan. Hartevelt juga mengagumi sosok Sagawa. Menurut Hartevelt, Sagawa merupakan sosok yang pandai dan sederhana karena tidak pernah memamerkan kekayaan keluarganya. Beberapa kali Sagawa mengundang Hartevelt untuk bergabung belajar bersama teman-temannya dan mencicipi masakan Jepang buatannya, yakni sukiyaki. Namun, Hartevelt menolak ajakan itu. Baru pada ajakan yang kesekian, Hartevelt bersedia datang seorang diri ke apartemen Sagawa di apartemen François Mitterrand, Rue Erlanger, Paris. Kala itu keduanya sepakat untuk bersama-sama mengerjakan tugas kuliah, yakni menerjemahkan sebuah puisi bahasa Jerman karangan Johannes Becher sambil makan malam bersama. Selain pandai, di kalangan teman-temannya Sagawa juga dikenal menguasai 3 bahasa asing, salah satunya Jerman, sehingga Hartevelt menerima ajakan itu. Usai mengerjakan tugas, dalam suatu kesempatan, Sagawa meminta Hartevelt untuk membacakan hasil terjemahan puisi itu dengan gaya yang puitis. Ketika Hartevelt sedang membacakan, Sagawa diam-diam pergi ke kamarnya dan mengambil sebuah senapan kaliber 22. Kemudian, dia menembakkan timah panas tepat di belakang leher Hartevelt. Seketika, gadis tersebut langsung tumbang di lantai dan tewas dengan badan berlumuran darah. Usai menembak, Sagawa mengaku shock dan kemudian jatuh pingsan. Namun sadisnya, setelah Sagawa tersadar, dia seperti kerasukan iblis dan mulai memakan tubuh Hartevelt. Sebelum memakan, Sagawa sempat memperkosa Hartevelt yang sudah tak bernyawa. Bagian tubuh yang pertama kali digigitnya adalah bagian bokong. Namun, karena tak bisa tergigit, Sagawa keluar apartemen untuk membeli pisau daging. Tubuh itu kemudian dimutilasi dan potongannya dimakan mentah-mentah. Tak mampu menghabiskan seluruh tubuh Hartevelt dan takut menimbulkan aroma busuk di antara para penghuni apartemen lainnya, Sagawa akhirnya memasukkan sisa tubuh itu ke 2 buah koper. Kemudian sore harinya pada 13 Juni 1981, dia membuangnya ke Bais de Boulogne, sebuah danau di dalam taman di pinggiran kota Paris. Rupanya, aksi Sagawa dipergoki sepasang kekasih yang sedang menghabiskan waktu sore sambil menikmati matahari terbenam di danau itu. Merasa ada sesuatu yang ganjil dan mencurigakan, mereka kemudian mengadukan peristiwa itu kepada polisi. Dari hasil penelusuran serta kesaksian seorang sopir taksi, polisi bergerak menuju Bais de Boulogne yang tak lain kawasan di sekitar apartemen milik Sagawa. Baru beberapa hari kemudian polisi berhasil menemukan Sagawa di apartemennya. Saat ditangkap, Sagawa sama sekali tidak melakukan upaya perlawanan. Apartemennya digeledah dan ditemukan sisa potongan daging lainnya yang masih tersimpan dalam lemari es. Kepada polisi, Sagawa mengaku telah mengkonsumsi beberapa bagian tubuh Hartevelt selama 2 hari. Ada berbagai macam metode pengolahan, mulai dari direbus, ditumis, dan digoreng dengan menggunakan aneka bumbu. Bahkan, ia juga mencampur kacang polong di dalamnya. Sama seperti pelaku mutilasi lainnya, Sagawa mengaku tak merasa takut maupun khawatir ketika memutilasi tubuh Hartevelt, termasuk saat mengkonsumsi dagingnya. Justru dia merasakan kebahagiaan yang memuncak karena berhasil memakan daging manusia. Sagawa mengungkapkan, daging manusia tidak memiliki rasa alias tawar, dan tidak beraroma amis seperti kebanyakan daging hewan. Rasanya mirip dengan daging ikan tuna, kata Sagawa.
Kekaguman Sagawa pada Hartevelt selama ini hanyalah semu. Rupanya, Sagawa terobsesi pada wanita-wanita berkulit putih alias bule hanya karena ingin memakannya. Caranya adalah dengan membunuh. Kepada polisi Sagawa mengatakan tidak memiliki niat membunuh Hartevelt, melainkan hanya ingin memakannya. Sayangnya, cara satu-satunya untuk memakan Hartevelt adalah dengan membunuhnya. Hasrat kanibal Sagawa terhadap wanita bule sudah ada sejak masa kanak-kanak, tepatnya ketika berusia 7 tahun. Dia belajar mengenai kanibalisme dari sebuah dongeng. Orang tuanya, Tomi Sagawa dan Akira Sagawa mengetahui hal itu, namun sayangnya mereka tidak pernah mengkonsultasikan perilaku putranya itu ke psikiater. Kepada orang tuanya, Sagawa bahkan pernah bercerita jika memiliki impian terpendam, yakni ingin memakan daging manusia dan itu akan membuatnya merasa bahagia. Saat duduk di bangku SMP hingga SMA, hasrat kanibal Sagawa terhadap wanita bule semakin menjadi-jadi. Dirinya terobsesi dengan aktris Hollywood Grace Kelly yang dipersunting pangeran dari Monaco. Pada 1980 ketika sedang berjalan di Kamakura, Sagawa melihat seorang gadis Jerman memakai rok mini yang menunjukkan paha mulusnya. Perawakan wanita itu semampai, berkulit putih, berparas cantik, dan bibir berwarna merah muda. Melihat itu, hasrat kanibal Sagawa bergejolak. Diam-diam Sagawa mengikuti wanita itu saat pergi menaiki sebuah bus. Dia bahkan memberanikan diri duduk di sebelahnya. Saat duduk bersebelahan, sebenarnya hasrat kanibalnya sudah menyeruak, Sagawa ingin segera melahapnya. Namun hingga wanita tersebut tiba di rumahnya, Sagawa hanya mampu terpana. Di sekitar rumah sang wanita, Sagawa mengamati gerak-geriknya mulai dari keadaan rumah hingga posisi jendela. Bahkan Sagawa mengetahui kebiasaan wanita incarannya, tidur tanpa mengenakan pakaian. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, dia kembali ke tempat tinggal wanita itu untuk menjalankan aksi jahatnya. Dia mengintip kamar wanita itu dan melihatnya tengah tidur tanpa mengenakan sehelai benang pun. Dengan membawa sebuah payung yang siap digunakan untuk memukul dan pisau untuk memotong, Sagawa menyelinap masuk melalui jendela. Namun, ketika dia sudah berada dekat tanpa sengaja lututnya menyentuh tubuh wanita itu. Wanita itu pun terbangun dan terkejut saat menyadari ada orang asing di kamarnya. Wanita itu langsung berteriak histeris. Sagawa pun panik. Tanpa berpikir panjang, dia langsung keluar dan lompat melalui jendela. Namun wanita itu berhasil mencengkeram lengan Sagawa dengan sangat kuat. Lantaran kondisi fisiknya yang pendek dan kurus, Sagawa ternyata tidak berdaya dalam cengkeraman wanita itu. Kegaduhan itu mengundang perhatian masyarakat di sekitar untuk berdatangan. Sagawa pun langsung diamankan ke kantor polisi dengan aduan percobaan perkosaan. Sayangnya, kasus tersebut ternyata tidak sempat bergulir ke meja hijau. Ayah Sagawa, bos besar di perusahaan ternama dan seorang konglomerat di Jepang menggunakan pengaruhnya agar anaknya bebas. Salah satunya, meminta wanita Jerman itu mencabut laporannya dengan kompensasi sejumlah uang dalam nominal besar. Setelah peristiwa itu selesai, orang tua Sagawa membawanya ke psikiater untuk memeriksakan kejiwaan putranya. Hasilnya, psikiater menyatakan Sagawa berpotensi besar melakukan hal berbahaya. Namun alih-alih mengobati, orang tua Sagawa memilih mengirimkan putranya ke Paris untuk belajar sastra. Orang tuanya berharap, Sagawa dapat berubah dan tidak lagi melakukan hal gila karena sibuk kuliah. Di Paris, hasrat kanibal Sagawa justru semakin kuat karena ketertarikannya terhadap wanita-wanita bule. Rupanya, selama berada di kota itu, sebelum bertemu Hartevelt, hampir setiap malam dia membawa wanita penghibur ke apartemen dengan tujuan memakannya. Namun, upaya tersebut selalu gagal karena jari-jarinya tiba-tiba melemas setiap kali ingin menarik pelatuk. Para wanita penghibur yang sadar dirinya akan menjadi korban percobaan pembunuhan, beberapa kali sempat beradu fisik dengan Sagawa dan berhasil meloloskan diri. Ketika Sagawa berhasil menembak Hartevelt, sebenarnya dia berniat untuk memanggil ambulans. Namun niat itu urung dilakukan karena impian terpendamnya memakan daging manusia akan terwujud dan sudah ada di depan matanya. Aku telah bermimpi tentang hal itu selama 32 tahun, dan sekarang benar-benar terjadi, ucap Sagawa tanpa rasa bersalah. Pria yang terlahir prematur itu mengungkapkan, keinginannya memakan daging manusia bukan karena dia lapar, melainkan semacam nafsu seksual. Meski, menurut pengakuannya, dia tidak mengalami ejakulasi setelah berhasil memakannya. Meski telah terbukti sebagai pembunuh, pemerkosa, maupun pemutilasi Hartevelt, namun Sagawa sama sekali tidak dihukum. Pengadilan Prancis dengan majelis sidang Hakim Bruguieres memutuskan Sagawa mengalami gangguan jiwa, sehingga terbebas dari segala tuntutan hukum. Kasus itu dianggap selesai dan ditutup.
Pengadilan lantas mengirim pria bertubuh kecil itu ke salah satu rumah sakit jiwa di Prancis untuk memulihkan kondisi jiwanya. Setahun di rumah sakit jiwa, pada 1984, pengadilan memutuskan untuk mengekstradisi Sagawa ke Jepang. Di Jepang, Sagawa ditampung di rumah sakit jiwa Matsuzawa. Di sanalah dia kembali menjalani tes kejiwaan. Anehnya, hasil tes itu menunjukkan Sagawa tidak mengalami gangguan jiwa alias waras. Penyimpangan seksual adalah motivasi utama pembunuhan yang dilakukan Sagawa, ungkap ahli kejiwaan di rumah sakit tersebut. Menggunakan hasil tes tersebut, pemerintah Jepang bermaksud ingin melanjutkan kembali kasus hukum Sagawa. Sayangnya, pengadilan Prancis menolak menyerahkan dokumen kasus itu. Alasannya, kasus Sagawa sudah diputuskan dan selesai, sehingga pemerintahan Jepang tidak bisa kembali memperkarakan kasus tersebut. Pemerintah Jepang pun tak bisa berbuat banyak. Pada 12 Agustus 1986, Sagawa keluar dari rumah sakit jiwa. Rupanya di tengah bergulirnya kasus itu, Inuhiko Yomota, seorang penulis terkenal berencana mengangkat kasus kekejian Sagawa dalam sebuah novel. Bahkan dia sudah mengunjungi Sagawa sewaktu masih menjadi pasien di rumah sakit jiwa di Paris. Berkat novel yang kemudian terbit dan langsung meledak di kalangan pembaca, berbagai media baik media Jepang maupun asing tertarik untuk mengangkat kisah Sagawa. Pembunuh gila itu akhirnya menjadi sorotan dunia. Namanya muncul di berbagai surat kabar. Dalam sekejap, Sagawa menjelma bak selebritas. Dia mendapat tawaran main film termasuk membintangi film porno. Dia juga menjadi bintang iklan, menulis sejumlah buku termasuk buku mengenai pembunuhan, menjadi bintang tamu atau komentator dalam suatu program acara, dan menulis review restoran untuk sebuah majalah kuliner di Jepang. Sagawa terus mengalami kepopuleran setidaknya hingga 1997. Meski terlepas dari hukum negara, Sagawa tak bisa terlepas dari hukuman sosial. Setelah popularitasnya memudar, dia mengalami banyak kesulitan, salah satunya mendapatkan pekerjaan. Rekam jejaknya sebagai kanibal dan pembunuh, membuat Sagawa ditolak beberapa perusahaan ketika melamar pekerjaan. Beberapa penerbit kemudian mulai menolak menerbitkan buku yang ditulisnya. Pada 2005, saat orang tuanya meninggal dunia, dia dicegah untuk menghadiri pemakamannya sebelum melunasi utang orang tuanya. Peristiwa itulah yang membuat Sagawa menjual rumah kedua orang tuanya dan pindah ke perumahan rakyat. Dalam wawancara kepada Vice pada 2009, dia mengatakan pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup karena sulitnya mencari pekerjaan. Stigma sebagai kanibal dan pembunuh merupakan hukuman paling mengerikan, ungkap Sagawa. Sagawa kemudian meninggal pada 2022 lalu di usia 73 tahun setelah sempat mengalami pendarahan otak. Hingga ajal menjemputnya, kasus Sagawa tetap menjadi kontroversi di negaranya. Langkah ini diambil setelah upaya otoritas Prancis untuk mengadili